Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMN Negeri 3 Batak, Bapak Budianto Konsep Pendidikan Dosen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMN Negeri 3 Batak. Marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran berpusat pada peserta didik yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Mursito Adi, Sarjana Pendidikan. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara inti kita mulai, perkenalkan saya membacakan pembukaan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara ketiga yaitu acara inti, dan acara terakhir acara penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara bisa berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Budianto Sarjana Pendidikan Asisten Sains kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kegiatan mengaji pada pagi hari ini, Pak Mursito Adi, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMN Negeri 3 Batak yang saya hormati. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta perlindungannya. Pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan yang baik. Salam salawat Tuhan senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu di hadapan Sang-Hyang dan Allah kita semua dalam sehat beliau khususnya di hari ini. Sebelumnya saya mengatakan maaf kegiatan ini yang sebenarnya di luar sana tertunda karena di acara bimbingan tadi untuk penetasan konfirmasi begitu selesai saya mau pamitan ternyata diajak bimbang-bimbang oleh Pak Kepala Dinas sekitar saya menunggu sampai perubahan banyak hal termasuk yang paling saya ingat yang akan segera kita bimbingan menjadi terkait dengan SPPK. Apakah teman-teman kita yang mengabdi 2023 benar-benar SPPK? Ya dulu sudah dipakai yang kedua itu termasuk Mas Arif SPPK ada kan? Enggak update. Nih coba nanti kalau ketika ada yang surat terkait dengan itu, kemudian juga tentang lokasi wisata didik tadi kami sempat berdiskusi terkait dengan kondisi sekolah kita yang di kelas 7 kita rombel kan diizinkan 32 Pak ya. Ternyata di dapurnya itu kuncinya 233 peserta didik. Jadi tidak bisa kita maksimalkan 32 per rombel. Jadi maksimalnya kita ya 233. Tadi saya sampaikan termasuk ada Jamil karena sudah ada dua Pak yang menurut saya terus terang saya sampaikan dengan Pak Kepala Dinas. Kemudian sementara jawaban saya normatif tesnya burung takon pindah karena kelas 7 pindah itu nanti setelah menerima rapor itu nanti saya lihat dulu di sekolah apakah masih ada kuota atau belum sehingga nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau pengen mutasi baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 jawabannya yang normatif dulu nggak usah digantikan dulu sampaikan saja nanti setelah Desember baru kita lihat apakah ada kuota ada tempat duduk yang tersedia untuk mutasi di SMP 3 sudah dua Pak dan kenapa saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas saya khawatir nanti kalau saya tidak mampu menolak
sampai hari ini masih bisa. Sehingga saya sampaikan pada beliau terkait dengan itu. Beliau menanyakan pun kan Pak saya dengan lebih kali Bapak. Sementara jabatan normatif. Jadi monggo Bapak Ibu nanti kalau ada yang menanyakan itu, karena kelas 7 saja sekarang ini sudah beramai-ramai dengan kelas 7. Apa saja belum dapat. Itu tadi salah satu yang kita bicarakan, termasuk tadi yang kita nanti teman-teman yang belum punya NPK nanti dalam waktu dekat akan ada pengusulan dengan NPK khususnya yang sudah masa kerjanya sejak 2024. Itu sehingga nanti tidak menyebutkan bendana kalau dulu khususnya karena banyak di sekolah-sekolah yang belum punya NPK, sehingga bendana harus mencari cara lain untuk memberikan itu Bapak Ibu, sehingga agak mundur. Dan terkait dengan kegiatan ini saya kira tidak banyak nanti daripada waktu bersifat terlalu lama. Kalau saya lihat Pak Adi slide-nya ada 180 itu nanti satu jam lebih. Jam 11 nanti. Saya bisa sampai jam 11. Kegiatan yang strategis Bapak Ibu nanti apa-apa yang disampaikan di kegiatan ini adalah hasil Pak Adi mengikuti Bintek di Solo Pak Adi. Nanti disampaikan pada teman-teman agar informasi ini bisa menjadikan bekal teman-teman juga dalam mengelola kegiatan di sekolah. Kegiatan ini nanti ada manfaat dari kita bersama. Pak Adi berarti mengucurkan kewajiban dari tuntutan dari lembaga yang melakukan tugas, sedangkan kita nanti apa yang disampaikan Pak Adi menjadi bekal. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan betul-betul bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMP. Yang terakhir saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saat ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Yusuf Alvin Serta Tiga. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batang, Bapak Budiatmaka. Yang saya hormati ya teman-teman semua, rekan guru SMP Negeri 3 Batang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ya, rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, kita langsung saja, oke. Lagi ya, hari ini ya kita saya mau diseminasi pelatihan ini. Oke. Ya, diseminasi pelatihan ini ya saya dapat dari Solo ya. Cerita dulu ya, ketika mau pelatihan ya saya dikirim surat sama Pak Budi ya, di situ untuk berangkat ke Solo pelatihan peningkatan pedagogik kompetensi guru ya. Saya lihat, saya buka suratnya, oh ternyata sudah by name ya. Saya tidak bisa endo ya, tidak bisa istilahnya mengundurkan diri karena itu tugas. Jadi waktu itu masih tidak ada kegiatan, saya berangkat. Saya kira ke sana itu hanya 5 hari udah selesai. Saya kira seperti itu, seperti pelatihan yang saya pernah ikuti 5 hari selesai. Ternyata sampai sana, nah itu ada in, on, sama in ya. Semua peserta langsung, aduh gitu semua ya, termasuk saya. Gimana? Nggak ada outnya ya, nggak ada outnya ya, in, on, in. Ternyata ada 3 kegiatan ya, dan semua peserta ya kaget semua ya. Terus berikutnya cerita di sana, kenapa yang dipanggil ini sudah by name A, B, C, C sampai daerah lain seprovinsi itu. Ternyata itu dari
asesmen refleksi kebutuhan PKBM guru itu yang dulu kita pernah ngisi di PMM ya. Ternyata yang dikirim itu bukan orang yang pinter, yang perlu ditingkatkan kompetensinya, nah, termasuk saya ya. Di Jawa Tengah ada sekitar 11.000 sebenarnya yang harus dipeningkatkan kompetensi ya, tapi yang bisa berangkat hanya sekitar 300 atau 600 kalau nggak salah se-Jawa Tengah ya, di Hotel Syariah Solo. Di sana nggak sempat kena matahari saya, alhamdulillah ya. Iya, dari sana naik travel berangkat juga bingung mau naik mobil sendiri atau pakai travel ya. Kata istri izin saya mau naik mobil, ojo, enggak boleh, khawatir katanya. Enggak tahu khawatirnya apakah di perjalanan atau di sana ya. Dan akhirnya saya WA sama Pak Heru SMP 5, kita naik travel ya, travel ke sana ya, promosi jadinya ya. Harga ekonomi tapi fasilitas VIP ya. Cuma baru kali ini saya naik ke sana pakai travel yang bagus ya, karena HIS yang diisi harusnya 18 itu kursinya hanya ada 8, jadi VIP sekali ya. Harganya sama seperti travel yang lain yang biasa ya. Promosi ini ya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga bisa berangkat seperti saya ke sana, amin ya. Oh, geleng-geleng ya, amin ya. Itu ya. Nah, anu apa? Minta tolong, terima kasih ya. Terima kasih Bu Siwi. Ya, ini di sana sebenarnya tentang asesmen materinya ya, karena yang memang harus diterima itu tentang asesmen ya. Next Bu Siwi. Ya, mungkin kita pernah melakukan semua ya asesmen ya. Ada Aslim, kita juga pernah. Ini disclaimer ya, konten ini bertujuan untuk berbagi ilmu ya, tanpa ada niatan menggurui, dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi serta menerima saran serta koreksi apabila terdapat kesalahan ya. Jadi nanti tidak usah tanya ya, kita diskusi saja ya. Kita diskusi, ditanyakan, nanti diskusi. Karena saya rasa teman-teman semua ya, rekan-rekan semua di sini sudah pernah melakukan semua ya untuk asesmen ini ya. Itu mungkin hanya ada yang pernah melaksanakan, ada yang belum melaksanakan, ada yang sudah tahu tapi malas melaksanakan ya. Pura-pura nggak tahu ya, enggak apa-apa. Nanti Pak Sabar mungkin pernah melakukan, semuanya pernah ya untuk asesmen ini ya. Berikutnya Bu Siwi ya, kita nggak menggurui ya, karena kita guru semua ya. Nggak ada murid di sini, guru semua, kita nggak ada yang menggurui. Nanti kita diskusi ya, misalnya ada pertanyaan atau apapun kita diskusikan bareng-bareng ya. Ini demi kita belajar, kita mengajar itu seperti apa sih kita mengajar, nanti apa yang harus dilakukan itu ternyata yang saya dapat, oh ternyata belajar seperti ini ya, mengajar seperti ini. Next di sini ya. Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan capaian hasil belajar murid. Hasil asesmen akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu kan sudah pernah ya asesmen ya? Yang Bapak Ibu ketahui apa asesmen itu, apakah hanya Aslim? Ya, ada lagi. Asesmen itu ada, nanti saya jelaskan. Next Bu Siwi. Ya, tidak lama ini ya. Mungkin lebih lama kalau Bu Siwi tadi jadi MC ya. Oke ya, terdapat 3 macam asesmen ya. Asesmen formatif awal, asesmen formatif proses, dan asesmen sumatif ya. Mungkin yang lebih dengar ya, yaitu yang sumatif ya. Asesmen sumatif, kita ada ulangan itu sumatif. Next sih. Asesmen awal formatif apa? Asesmen awal asesmen formatif awal ya. Asesmen yang dilakukan sebelum menyusun kegiatan pembelajaran untuk mencari tahu kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari murid. Bapak Ibu pernah melakukan? Ya. Ya, kalau di olahraga, misal ya, di olahraga ketika kemarin materi lari, ya, saya lihat bisa start, bisa, ya, bisa lari, bisa semua, tapi untuk teknik belum bisa, saya lihat belum bisa lah. Itu mungkin
Oh, ini berarti anak itu harus diajarkan tentang materi lari, teknik yang benar seperti apa. Ya, mungkin kalau di bahasa Inggris kosakata Pak nggih. Di kosakata mungkin apalagi ya nek masak Bu Maria mungkin anak ini bisa masak enggak ya, apa masak air sampai gosong mungkin juga ada. Oke. Berikutnya terdapat dua aspek asesmen awal ya, aspek kognitif untuk mengetahui kemampuan awal murid sehingga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat capaian peserta didik. Ya, kita punya anak itu kan variasi ya, banyak karakteristik yang unik ya. Ya, ada yang nyantelan, ada yang apa istilahnya lelet, itu keunikan masing-masing ya. Terus berikutnya adalah aspek non kognitif untuk mengetahui latar belakang murid seperti tingkat motivasi belajar, gaya belajar, minat belajar, hingga kemampuan sosial emosional murid. Ya, kalau di olahraga sendiri, kalau materi sepak bola, ya, yang cowok pasti suka, yang cewek mesti enggak mau. Kebalikan nanti kalau ketika materi senam irama, ya, yang cewek seneng, yang cowok mesti enggak seneng. Itulah keunikan masing-masing murid. Berikutnya Bu Siwi. Ya, asesmen formatif proses ya, asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan pembelajaran yang selanjutnya akan menjadi refleksi dan acuan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Contoh penugasan, kuis, presentasi ya. Ini pernah dilakukan Bapak Ibu semua ya. Untuk penugasan ya seperti PR atau yang lain ya. Berikutnya Bu Siwi, asesmen sumatif. Asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran dan dapat dilakukan untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sebagai pertimbangan guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Contoh penilaian akhir bab, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Ini kalau sumatif mungkin Bapak Ibu sudah melakukan semua. Ya, itu ulangan juga termasuk asesmen sumatif. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan nilai akhir ya itu saya rasa kurang adil ya, karena keterbatasan anak-anak juga berbeda-beda, kemampuan anak berbeda ya. Di olahraga pun mohon maaf kalau di olahraga yang ketika saya mengajar lari 3 putaran ya nggak mungkin yang badannya maaf agak gemuk ya dia lari itu nggak mungkin ya. Kita lihat dari usahanya anak itu ya, biar kalau saya adil. Apalagi nanti kalau lompat tinggi, yang gemuk nggak bakal bisa lompat tinggi, yang gemuk nggak bisa lari seperti teman-temannya yang lain ya, yang tubuhnya ideal ya. Kita lihat larinya, kita lihat usahanya. Untuk sumatif ini ya kita pernah ya ulangan ya, mungkin per bab pernah, terus ada aslim ya, penilaian tengah semester ya, asesmen lingkup materi itu di mid semester kita juga kemarin sudah melaksanakan, terus penilaian akhir semester atau aset. Next Bu Siwi. Nah, ini pendekatan asesmen ya, terdapat 3 pendekatan asesmen, yaitu assessment for learning, yang kedua assessment as learning, yang ketiga assessment of learning ya. Kemarin yang ditekankan yang 3 ini ya, assessment ini 3 ini. Ada for us of learning. Ada yang pernah dengar Bu? Oh, belum ya. Ada yang pernah melakukan? Ya, mungkin pernah, nanti kalau sudah dijelaskan. Next Bu Siwi. Ya, assessment for learning ya. Assessment for learning dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung, dan assessment ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Jadi saat pembelajaran ya, ini Bapak Ibu harusnya contoh kuis presentasi tugas ya, memperbaiki kualitas belajar. Jangan kalau kita mengajar itu ya gayanya itu terus ya. Ya, kadang anak juga jenuh ya. Itu. Jadi
yang kita nilai bukan hanya kalau pas for learning ya, pas pembelajaran, oh ternyata pakai teori ini, pakai cara mengajar ini anak istilahnya tidak mood, tidak suka. Jadi sebagai guru itu juga untuk apa, umpan balik kita ya. Kita mengajar itu tidak harus yo gayaku kok iki kowe kudu bisa ndak ya. Itu kok ketika mengajar kok banyak anak yang tidak nyantel, materi tidak tersampaikan ya, kita harus introspeksi diri, kita harus umpan balik, refleksi ya, cara ini yang salah yang mana gitu. Itu untuk itu ketika pembelajaran ya, itu assessment for learning intinya. Jadi langsung bisa dirubah, misalnya seperti itu kok kita ngajar terus apa namanya, anak jenuh, bosen, nggak nyantel, oh berarti kita harus refleksi, ini salahnya apa sih pembelajaran saya gitu. Kok bosen, nanti apa yang saya perlu perbaiki ya. Mungkin masing-masing guru punya solusi, punya gagasan sendiri. Itu berikutnya ini active learning, biasanya ini dilakukan sebelum pembelajaran yang dilakukan. Misalnya active learning dilakukan pada saat proses pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, seperti penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini biasanya dilakukan ya ketika tahap awal, penilaian awal ya. Kemampuan anak seperti apa sih ya, kemampuan seperti anak, motivasi anak seperti apa belajar ya. Mungkin kalau pelajaran olahraga, kalau itu mesti anak-anak seneng ya. Misalnya kalau pelajaran matematika nggih Pak Pardi atau Bu Atni, mesti anak-anak itu sudah waduh pelajaran matematika. Bener enggak? Atau seneng? Seneng. Nah, alhamdulillah kalau pelajaran matematika seneng ya. Oke, dulu juga matematika saya bagus Bu Atni, paling bagus kalau UN pas SD itu paling bagus. SMP. SMP saya paling bagus. Tapi itu di bawah KKM jauh. Ya. Berarti kan yang lainnya juga jauh. Tapi paling bagus matematika. Tapi alhamdulillah lulus ya. Intinya walaupun saya nilai dulu rendah matematika ya, tapi saya bisa ngajar di sekolah favorit ini. Ya, tapi nggak ngajar matematika atau olahraga. Intinya ya, IPA ya dulu ya, IPA pas SMA ya seperti itu ya. Sekolah ya gimana? Iya, tapi di bawah KKM. Dulu kan belum ada KM Pak ya. Kalau dulu kan merah ya. Tapi waktu ujian nasional itu ya paling bagus matematika. Ya. Intinya tiap anak itu ya, saya ya kalau nggak salah Kak Seto pernah bilang nilai matematika saya jelek. Maaf ini tidak mendiskreditkan mapel nggih, Pak Pati, Bu Ani, BK, tapi nilai matematika saya jelek. Tapi saya sekarang masih hidup. Iya kan? Ya, jadi kalau tidak bisa matematika atau tidak itu bukan dunia itu berakhir enggak ya, atau IPA juga saya dulu enggak bisa. Ya. Intinya tiap anak itu punya kemampuan masing-masing. Dia pasti menonjol di bidang yang lain. Ya, dulu kita pernah punya murid ya, muridnya Bu Maryam, Bu siapa, Nayaka Bu ya. Ya, kalau sekolah kan seperti itu nggih. Oke, mungkin tapi ternyata dia ketika lomba catur dia juara 1. Pinter. Ya, pinter. Ya, terus ada lagi Bu Irma mungkin ingat yang dulang obat siapa Bu yang enggak bisa minum obat? Perenang siapa? Intan. Ya, itu kan juga akademiknya agak lemah kalau nggak salah. Tapi sekarang di mana? Sekarang di Akmil. Ya. Nah, itu karakteristik anak itu kan beda-beda. Ya, dulu juga sama, saya cerita di SMA ada anak pelajaran diajari konstan ya. Terus teman saya itu bilang, "Duh, aku kerjanya macul kok kowe apa kanggo besok?" gitu ya. Ternyata sekarang dia jadi pengusaha bengkel mobil dan jual beli mobil. Intinya anak itu punya karakteristik, kita intinya membangun anak biar lebih suka saja, lebih suka, lebih minat ke mapel kita masing-masing. Ya. Pasti asesmen ini tidak dilakukan tiap bab biasanya. Bab ini anak-anak kadang lemah, bab ini tinggi. Nah itu tugas kita sebagai seorang guru, kita mengajar pun tidak hanya
kita menyampaikan materi yang kita ajarkan, tapi kita merefleksi kita diri sendiri apa yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya, ini assessment for learning, ya, dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur capaian belajar atau hasil murid setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh penilaian akhir bab, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Itu ya. Ini setelah pembelajaran tadi, ya kita mengetahui latar belakang anak seperti apa, kita mengajarnya harus pakai gaya apa atau teknik apa, karena tekniknya banyak ya, pakai instrumen apa, mungkin per bab bisa dilakukan. Yang cocok yang mana, kan instrumen banyak, penilaian teknik juga banyak untuk teknik pembelajaran. Next. Oke ya. Ini instrumen penilaian atau asesmen ya. Ada rubrik, ya, ada grafik, perkembangan, checklist, ada catatan anekdot. Bapak Ibu pernah ada buat ini asesmen sebelum melakukan ya. Next book, ini instrumen ya. Ini tekniknya. Ya. Bedanya apa sih instrumen sama teknik? Bapak Ibu tahu instrumen itu apa, teknik apa? Ini kok yang ini observasi kok ikutnya teknik. Ada proyek, ada materi penugasan, penilaian kerja, portofolio, ada tes lisan, ya, ada ujian tertulis atau yang lain, ya, atau lisan. Bedanya kalau tadi apa instrumen, kalau di alat musik Pak Mada, gitar itu instrumen Pak ya. Nah, gitar itu instrumen. Kalau cara mainnya berarti itu tekniknya. Ya, jadi tadi yang sebelumnya itu ada instrumen itu alatnya ya yang digunakan, terus tekniknya ini ada observasi. Misalnya pakai tadi misalnya rubrik ya, bentuknya biasanya kotak-kotak itu ya Pak. Terus nanti ada mau dipakai apa, checklist atau yang lain, atau itu bisa. Ya, jadi untuk kemampuan awal siswa itu seperti apa, kita nanti tekniknya pakai ini, ada proyek atau penugasan, portofolio, mengumpulkan ya kegiatan atau tes lisan. Next Bu Siwi. Oke, kita ini tadi berbagi cerita baik. Jadi saya di sini tugas saya ya untuk meningkatkan pemahaman murid kelas 7 pada materi mata pelajaran PJOK melalui teknik asesmen observasi. Ya. Nah, lanjut. Ya. Ini saya lihat ya, karena saya contoh ya, saya menggunakan teknik STAR, salah. Jadi yang pertama STAR itu situasi, terus tantangannya apa, aksinya apa, terus R-nya refleksi. Ya, kalau bisa melakukan ini, insya Allah kita menilai itu, anak-anak itu nilai banyak itu tidak, istilahnya ikhlas ya, ikhlas. Ya, kalau kita bisa melakukan, kita mengetahui cara-caranya. Misalnya ini ya, murid di sekolah kami khususnya kelas 7 pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan terisi banyak mengalami kesulitan dalam memahami dan mempraktekkan melempar tangga bola basket. Ya, terutama yang cewek sebenarnya Bu. Ya, cowok pun ada yang sebagian. Ya, kalau anak-anak sudah suka bola ya itu juga sudah biasa, itu mudah untuk ngajarnya. Jadi meskipun mereka telah mengikuti pembelajaran dengan serius, pemahaman mereka seringkali bersifat dangkal. Banyak di antara mereka yang hanya memperhatikan asal lempar dan tangkap bola saja, tanpa mengetahui teknik dasar bola basket yang benar. Rendahnya semangat belajar juga menjadi masalah yang signifikan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya keterbatasan waktu dalam kurikulum yang padat. Itu situasi yang saya alami di materi bola basket. Next. Terus tantangannya apa? Ya, tadi S ya, teknik STAR STAR ya. Ini yang tantangan utama adalah rendahnya motivasi belajar murid. Banyak dari mereka merasa jenuh dengan metode pembelajaran yang monoton dan tidak bervariasi. Selain itu, masalah kepercayaan diri juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Banyak murid yang merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau hasil eksperimen di depan kelas. Mereka khawatir akan penilaian teman-teman dan guru, sehingga cenderung memilih untuk tidak memberikan kemampuan terbaiknya
keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan yang cukup menghambat ya. Kemarin saya ngajak basket itu lempar tangan bola, ya saya tanya yang bisa passing siapa. Nah, padahal saya tahu anak itu bisa, tapi dia tidak percaya diri karena dia yaitu kurang percaya diri, ya, pemahaman masih rendah, dia masih ragu-ragu. Ya itu tantangannya. Terus yang putri yang apa namanya, yang lain juga ada yang ya males ya, karena sifat anak kan ada yang kemarin, Pak saya kalau kalau mapel lain oke Pak, tapi kalau olahraga saya lemah, juga ada yang sudah bilang seperti itu. Jadi itu tantangan buat kita ya, buat kita untuk ke depan tentang bagaimana pembelajaran bisa dilakukan biar anak-anak itu lebih semangat, lebih termotivasi. Berikutnya Bu Siri. Ya. Pertama-tama saya menerangkan teknik asesmen formatif hafal ya, dengan cara melakukan memberi pernyataan pematik. Tadi udah saya tanya tentang siapa yang bisa basket, siapa yang tahu chest pass, bound pass atau overhead pass ya. Terus langkah 2, guru melakukan asesmen ya, formatif proses dalam kerja ini ya, saya bagi part ya, biar 4 kelompok ya melakukan permainan estafet bola basket melalui atas kepala, melalui bawah dan melalui samping badan. Kemudian diberi tugas untuk melakukan praktek melempar dan menangkap bola basket. Ya, untuk ini ya, biasanya kalau olahraga kita pemanasan langsung materi, anak mesti langsung bosan. Tapi kalau diberi permainan ya, mungkin di kelas juga bisa diberi permainan. Itu di kelas itu selain olahraga juga mungkin guru yang ngajar di kelas mungkin bisa dikasih permainan, atau bisa aja kalau bosan jenuh di kelas bisa belajar di luar. Itu anak-anak lebih semangat kelihatannya ya. Terus setelah saya kasih permainan di lempar bola, ternyata permainan itu estafet bola, anak-anak lebih semangat ya, lebih semangat untuk mengikuti pelajaran olahraga ya. Anak lebih banyak geraknya ya, lebih semangat, ada di situ ada kerjasama, terus emosinya juga ya, lihat temennya kelompok lain lebih cepat, dia lebih lambat, nanti saling salah-salahan itu jadi untuk sama teman itu bisa termotivasi untuk belajar olahraga ya. Terus yang ketiga, baru melakukan asesmen. Nah ini setelah saya melaksanakan permainan tadi, saya melakukan pembelajaran yang tidak monoton ya, ada geraknya, ada larinya ya, kita gabung jadi anak-anak lebih suka. Nah, mungkin ada lagi tantangan ya, kalau jam pagi itu cuaca masih bisa ditolerir, tapi kalau sudah jam kedua atau 4, 5, 6 itu anak-anak itu sudah panasannya ya ampun wes ya, karena kemarin ada yang tolong Pak agak skincare mahal gitu ya. Itu anak-anak sekarang seperti itu ya. Jadi setelah permainan kita materi yang menarik ya, yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai ya, anak melakukan. Setelah itu baru melakukan asesmen sumatif ya. Asesmen yaitu penilaian materi di bab itu ya. Kalau di sini saya materinya melempar dan menangkap bola setelah dribble. Berikutnya aku sini ya, refleksi ya, ternyata murid sangat antusias dan bersemangat mengikuti semua proses pembelajaran. Pada kegiatan refleksi, murid-murid mengungkapkan kepuasan atas semua rangkaian proses belajar yang telah dilalui. Hasil asesmen formatif menunjukkan progres yang signifikan dibanding sebelum menerapkan teknik pembelajaran ini. Mendapatkan hasil yang signifikan. Selain memperoleh nilai di atas KTP ya, saya itu 76 ya di sini. Penerapan teknik asesmen ini mendapatkan apresiasi dari murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Teknik pembelajaran ini selanjutnya akan diimplementasikan pada pelajaran-pelajaran lain oleh rekan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dilakukan ya. Intinya tadi asesmen awal, learning ya, sebelum pembelajaran kita lihat kemampuan anak didik, peserta didik kita ya. Terus kita refleksi, kita mau pakai teknik apa tadi, rubrik atau yang lain, portofolio atau sebagainya ya. Setelah itu ketika pembelajaran kita sampaikan itu cocok enggak untuk pembelajaran itu ya. Kalau enggak, kita harus merefleksikan diri ya. Jangan kita hanya saya punya teknik, anak harus ngikuti saya ya. Kita harus tahu kemampuan kita
eh, cara mengajar kita apa yang perlu diperbaiki ya, sehingga ketika pembelajaran anak-anak yang penting semangat dulu, termotivasi dulu, insya Allah nanti kalau sudah itu masuk pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya Bu, habis kurang ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau sudah ya, guru kan pekerjaan amanah ya, guru amanah ya, kita mengajar itu ibadah ya, kalau kita memberi nilai itu sedekah. Jadi insya Allah kalau kita laksanakan semua kita nggak pusing ya, kita nggak pusing anaknya kok nilai dikit, ini anaknya nilainya apa rendah terus gitu. Cukup dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin ada yang mau diskusi ya, bukan pertanyaan, diskusi, monggo silakan, mau ditanyakan ya, mungkin juga waktu mau ngajar juga Bu nggih, kelihatannya kesusu ngajar. Oh enggak ada yang tanya, alhamdulillah ya, monggo Pak Sabar. Ini Pak, ini kemana Pak, nyampe enggak? Setelah diadakan assessment awal, kemampuan anak kan bervariasi. Yeah. Kalau nggak salah ada metode pendekatan berdiferensiasi ya. Nah. Bagaimana aplikasi di lapangan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, terima kasih. Ada yang mau jawab teman-teman? Ya, nggak ada. Yang mau diskusi ya, enggak jawab ya. Mau diskusi enggak? Ya ada berjanji ya. Jadi biar merata Pak ya. Pembelajaran itu ya, ada yang pinter, ada yang enggak. Saya pernah melakukan silat ya, pencak silat. Ya, pencak silat ada yang udah bisa, ada yang enggak. Ya, karena materinya adalah jurus tunggal ipsi. Ini gimana biar anak-anak dapat semua gitu Pak ya, merata. Jadi saya bagi per kelompok, nanti anak-anak yang bisa saya bagi itu saling mengajarkan Pak. Kadang kalau kita diajar sama guru itu agak apa ya, agak tegang atau seperti apa, tapi kalau sama teman itu kan bisa interaksi, bisa saling belajar, itu bisa dapat semua. Yang diferensiasi lagi yang tadi berkebutuhan khusus, misalnya tidak khusus banget ya, kalau itu kalau bukan, kita bukan sekolah inklusi, misalnya ada anak yang kemampuannya di bawah rata, itu pasti ada ya. Kita tidak boleh menyamakan anak itu dengan yang pinter, itu sampai cukur walik pun mungkin akan susah Pak. Tapi bagaimana caranya anak itu bisa mengikuti pelajaran yang baik ya, nilainya berarti standarnya harus dikurangi. Kalau saya saklek misalnya lari 3 putaran, waktu harus di bawah 20 menit atau harus di bawah 15 menit. Terus anak yang gemuk itu seperti apa? Dia sampai lari pun jalan aja, kemarin saya pernah sampai hampir 30 menit 3 putaran jalan. Yang saya sayangkan ketika anak yang apa ya, normal, istilahnya normal, ideal, itu malah melaku ya, larinya kalau ada saya tok lari itu cerdas ya. Tapi kan kita pakainya waktu lari 3 putaran, jadi ya kita tidak bisa memaksakan anak itu apa ya, harus bisa seperti yang lain ya, tidak bisa. Yang penting ada usahanya seperti apa anak itu melakukan. Terus renang, di renang misalnya ada anak yang takut sama air, ada kepala masuk ke dalam aja nggak takut. Apa kita samakan dengan atlet renang yang sudah latihan sehari itu sekitar 3 km atau sampai 5 km, kan enggak mungkin ya. Kita harus tahu itu, karena kemampuan awal anak itu kita untuk melakukan proses pembelajaran berikutnya. Seperti itu Pak Sabar. Lalu untuk penilaiannya KKM dari, katakanlah ada tiga kategori Pak ya. KKM-nya itu sama atau KKM yang atas, KKM tengah? Ya, kalau kita KM utama kan misalnya 76. Kalau Pak Sabar itu misalnya anak si bahasa Inggris harus yang nilai 100 tuh sudah ngoceh bahasa Inggris ya, tanpa melihat buku. Tapi kalau anak yang rendah ya, dia biar mencapai itu Pak Sabar harus capaian tujuan pelajaran anak itu harus berbeda. Tetap sama, tapi tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya nanti harus berbeda. Itu. Ada yang lain Bapak Ibu ya. Kita
kita diskusi asik ya, apalagi kalau ada keributan saya suka malah. Waktu kita untuk diskusi untuk kebaikan mengajar di SMP 3 ini. Cukup nggih, Bapak Ibu, terima kasih. Yang saya mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan mudah-mudahan anak-anak kita ya mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat, yang berpusat pada peserta didik ya, bukan berpusat pada guru tapi berpusat pada didik sesuai kebutuhan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berikan close untuk narasi kita tidak luar biasa Pak Aki atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aki bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Aki? Ya, setelah ini ya. Kalau ditanya nanti bisa apa? Setelah ini boleh ya. Nanti saya kasih modulnya belajar sendiri. Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk Pak Aki selaku narasumber. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru telah menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ilmu dengan Pak Aki. Mohon maaf apabila dalam memadu acara terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini